Sekitar 70% wilayah bumi adalah perairan. Manusia terdahulu sangat menggantungkan kehidupannya terhadap perairan. Sejarah mencatat bahwa peradaban pertama selalu berada di dekat perairan, tepi sungai, atau tepi laut. Perairan juga menjadi tempat awal manusia dapat bertemu dengan manusia lain dari suatu tempat dan daratan lain. Penjelajahan dan penjajahan selalu berawal dari laut. Bahkan nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Dari lautan muncul pengetahuan kita bahwa ada daratan lain di dunia ini selain daratan yang kita tinggali. Kurang lebih 2/3 wilayah teritorial negara Republik Indonesia adalah lautan. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang memiliki lautan yang berada di antara pulau-pulau di dalam wilayah negaranya. Indonesia merupakan negara dengan wilayah perairan terbesar di dunia. Dengan hanya mengandalkan wilayah lautnya saja, seharusnya kita dapat menjadi negara yang sangat besar. Salah satu kekayaan alam laut yang dimiliki Indonesia adalah selat. Selat merupakan sebuah wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar, dan karenanya pula biasanya terletak di antara dua permukaan daratan. Selat buatan disebut terusan. Selat begitu mudah ditemui di Indonesia karena hampir setiap pulau yang terpisah selalu dihubungkan oleh selat, baik selat dengan skala yang besar maupun yang kecil. Di dunia maritim ada istilah Major Strait atau selat utama yang menjadi pokok atau kebutuhan penting bagi seluruh dunia, terutama dalam soal kegiatan ekspor-impor atau perdagangan dunia melalui jalur laut. Major Strait adalah selat yang selalu dilalui lebih dari 200 vessel atau kapal besar perharinya. Sungguh sangat beruntung negara yang memiliki selat utama atau Major Strait itu. Pemirsa, terdapat 7 Major Strait atau selat utama di dunia yang menjadi pusat transportasi laut, dan 4 di antaranya terdapat di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Negara-negara produsen besar di utara Indonesia ada China, Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan Korea. 20% vessel mereka menuju Amerika Utara, sementara sisanya, yaitu 80%, kapal niaga mereka ada yang ke Asia, Afrika, dan Eropa. Dan semuanya melewati selat yang ada di Indonesia. Bahkan diperkirakan kebutuhan mereka ada lebih dari 15 juta barel bahan bakar minyak per hari, di mana 80% kebutuhan mereka diperoleh dari Timur Tengah dan melewati Selat Hormuz, juga melewati Selat Malaka. Mau lewat mana lagi jika bukan lewat Indonesia? Australia jika mengirim barang pasti lewat selat yang ada di Indonesia. Negara-negara Eropa mau mengirim barang ke utara Indonesia pasti lewat Indonesia. Bahkan Selat Malaka dilintasi sekitar 100.000 mother vessel per tahun. Kapal-kapal tersebut berasal dari negara-negara produsen seperti China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan untuk dikirim ke Amerika Utara dan Eropa, dan dari Timur Tengah, terutama negara-negara penghasil minyak, untuk dikirim ke Jepang dan Amerika Serikat. Sementara Selat Sunda selalu dilintasi oleh kapal-kapal Amerika Serikat yang berlayar dari Vanuatu menuju Sri Lanka, wilayah armada ke-7 Amerika atau Seven Fleet yang bermarkas di Honolulu, Hawaii. Selain Selat Malaka dan Selat Sunda, wilayah laut Indonesia yang dilewati kapal dari luar negeri adalah Selat Lombok dan Selat Makassar. Kapal-kapal Australia yang ingin berlayar menuju Jepang selalu melewati kedua selat tersebut. Lalu, yang jadi pertanyaan, Indonesia dapat apa dari perairan ini? Kapal-kapal yang melintasi wilayah teritorial Indonesia tidak dikenakan pajak. Indonesia tidak dapat apa-apa, bahkan hanya menjadi jalur perdagangan internasional dan hanya sedikit menyumbang bagi devisa negara. Kedepan, Indonesia harus mampu mengendalikan selat tersebut menjadi aset negara. Peraturan internasional tidak ada yang mengatur negara archipelago seperti Indonesia. Peraturan internasional selalu mengacu pada aturan kontinental dan daratan. Dari laman kompas.com disebutkan bahwa Selat Malaka adalah jalur utama yang menghubungkan antara timur dan barat. Ada sekitar 400 pelabuhan dan 700 buah kapal yang bergantung pada Selat Malaka karena sudah menjadi jalur utama sejak masa awal peradaban manusia di Nusantara. Sejak dulu, di Selat Malaka banyak kedatangan pedagang-pedagang dari berbagai negara. Salah satu pedagang dari Tamil India yang jumlahnya begitu besar. Sebagai penguasa selat, Kerajaan Sriwijaya merasa berhak untuk menarik pajak dari pedagang-pedagang yang melintasi Selat Malaka. Merasa pajak yang ditarik terlalu tinggi, para pedagang melaporkan pada Kerajaan Kola. Kemudian Kerajaan Kola menyerang Sriwijaya 2 kali
pada tahun 1017 dan tahun 1025. Dampaknya membuat Sriwijaya lemah dan berbagai penguasa di Selat Malaka bergantian. Selat Malaka sudah menjadi jalur pelayaran dan perdagangan internasional sejak Kerajaan Samudra Pasai. Pemirsa, jika Indonesia menerapkan sistem sebagaimana masa Kerajaan Sriwijaya, apa yang akan terjadi pada perekonomian kita? Jika seluruh wilayah kepulauan Indonesia ditutup, kapal-kapal dari Australia yang akan menuju ke Jepang akan berlayar memutar menyusuri perairan wilayah timur Papua Nugini. Begitupun kapal-kapal dari Jepang, China, Taiwan, dan Korea yang akan menuju ke Eropa. Hal ini akan membuat seluruh pelayaran akan memakan waktu 7 hari lebih lama dan kenaikan biaya sebesar 10%. Sudah tentu, kapal-kapal itu akan memilih untuk tetap melintasi wilayah Indonesia dengan membayar pajak. Diperkirakan, kapal yang melintasi Selat Malaka dalam 1 tahun berjumlah sekitar 100.000 mother vessel dan beberapa kapal kecil lain. Satu mother vessel memiliki kapasitas 11.000 sampai 20.000 teus atau 20 foot equipment unit, di mana satu teus sama dengan 22,1 ton. Jika pajak yang dikenakan kepada kapal yang melintas cukup $1 per 1 ton saja, berarti untuk satu mother vessel yang melintas akan dikenakan pajak sebesar 243.100 sampai $442.000 atau sekitar 3,5 sampai 6,5 miliar rupiah untuk satu kapal. Jika dalam 1 tahun ada 100.000 kapal yang melintas, total pendapatan negara yang berasal hanya dari pajak kapal yang melewati Selat Malaka berjumlah 350 sampai 650 triliun rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk pendapatan dari Selat Sunda dan Selat Lombok. Dengan penerapan sistem ini, dalam 1 tahun, pendapatan negara akan surplus. Indonesia tidak melanjutkan hutang, dan hutang Indonesia akan terselesaikan dalam waktu sekitar 5 tahun. Tentu, jika hal ini terjadi, mata uang kita akan menguat dan perekonomian Indonesia akan jauh lebih baik. Lalu, mengapa tidak pernah diterapkan? Akankah China dan Amerika sebagai negara adik kuasa marah besar? Pasti. Tapi beranikah Indonesia melakukan ini? Beranikah kita membela dan mempertahankan hak kita? Harus berani, karena ini wilayah kedaulatan Republik Indonesia.